Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di awal video ini saya mau memberikan informasi kalau minggu ini Rabu dan Kamis malam tidak ada video analisa karena besok saya ada kegiatan di luar kota. Untuk postingan request yang setiap hari Jumat saya post di Instagram akan saya post pada hari Sabtu. Dan untuk video request pada hari Sabtu akan saya post pada hari Minggu. Hari ini ISG ditutup naik 0,91% ke angka 6.484. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang minggu ini akan dipost pada hari Sabtu. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham CTRA dan SMRA telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini saham SMRA ditutup naik 6% lebih ke harga 1.170. Bandar dan asing terlihat terus mengakumulasi saham ini. Saat ini SMRA telah naik mendekati target di harga 1.200. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham SMRA hari ini, sudah harus hati-hati jika SMRA mulai turun saat menyentuh harga 1.200. Berikutnya saham CTRA. Hari ini CTRA juga ditutup naik 5% lebih ke harga 1.145. Pada perdagangan hari ini, bandar dan asing juga terlihat masih melakukan akumulasi. Saat ini CTRA telah berhasil naik di atas harga resisten di 1.100. CTRA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 1.200. Tetapi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini hari ini, sebaiknya tidak mengejar lagi di harga sekarang. Tunggu adanya pullback baru mulai entry lagi. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INTP. Hari ini INTP ditutup naik 0,22% ke harga 22.325. Bisa kita perhatikan di grafik, saham INTP sempat uptrend setelah berhasil rebound dari garis support di EMA 50. Dan setelah naik menyentuh harga 22.700, saham ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat INTP masih berpeluang untuk naik dan mencoba menembus resisten di harga 22.700 minggu ini. Jika resisten yang gagal dilewati, maka INTP berpeluang untuk turun menuju support di harga 20.700. Dan berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Jika teman-teman melihat INTP gagal menembus resisten ini, teman-teman bisa tunggu sekitar garis supportnya. Dan sebaiknya trading swing trade saja, karena INTP masih akan kesulitan untuk menembus resisten ini minggu depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INKP. Hari ini INKP ditutup naik 4% lebih ke harga 8.575. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah INKP sempat turun tajam dalam 2 bulan terakhir ini, 3 hari terakhir INKP mulai terlihat naik. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan berpeluang untuk mengarah ke atas dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan cari tahu apakah kenaikan ini telah mengkonfirmasi garis downtrendnya telah patah dan INKP berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya.
Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, 3 hari terakhir ini bisa kita lihat asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, INKP masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 9.000. Tapi untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu konfirmasi INKP berhasil break dari resisten di harga 9.000 baru mulai entry. Karena apabila resistennya belum terlewati, maka INKP masih akan melanjutkan penurunannya. Karena garis downtrendnya belum patah. Jadi sebaiknya amati dulu saham INKP. Dan untuk teman-teman sebelum mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila garis support di harga 7.700 terlewati dalam beberapa minggu ke depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham APLN. Hari ini APLN masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 1% lebih ke harga 173. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham APLN telah naik di atas garis resisten di EMA 150. Tetapi kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten di EMA 150 telah terlewati. Karena candle masih menyentuh dengan garis 150-nya. Dan masih ada satu resisten lagi di garis EMA 50 yang harus dilewatinya. Garis EMA CD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing juga terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, APLN masih berpeluang untuk mencoba naik menuju target di sekitar harga 180 minggu ini. Tapi apabila beberapa hari ke depan APLN gagal naik menembus resisten di EMA 50 ini, maka APLN lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 160. Dan jika besok terkonfirmasi resisten di EMA 50 terlewati, maka APLN akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Jadi saham ini layak untuk diamati minggu ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Hari ini PTBA ditutup bertahan di harga 4.070. Dan bisa kita perhatikan di grafik, PTBA saat ini telah turun menembus support di garis EMA 150. Dan kemarin sempat berusaha rebound dan terlihat hari ini gagal naik menembus resisten di harga 4.130. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways dan sudah mulai berpotongan yang mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan asing dalam 4 hari terakhir ini juga terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat PTBA masih akan kesulitan untuk menembus resisten di garis EMA 150 ini. Dan lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 3.950. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support di harga 3.950. Saat mendekati atau menyentuh garis ini dan terlihat rebound, teman-teman boleh spekulatif buy dan bisa take profit saat mendekati garis resisten di EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Tekim. Tekim hari ini berhasil naik 2% lebih ke harga 10.525. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya Tekim sempat downtrend dan mulai rebound, tetapi bisa kita lihat di sini setelah naik berusaha menembus resisten di EMA 150, saham Tekim gagal bertahan dan mulai turun kembali. Dan hari ini bisa kita lihat mulai terlihat tanda-tanda akan rebound. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah.
Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini terus mengakumulasi sahamnya dengan jumlah yang sangat besar. Tidak peduli sahamnya sedang turun ataupun sedang naik. Dari data yang ada saya melihat Tekim masih layak untuk diamati dalam beberapa minggu ke depan. Dan untuk beberapa hari ke depan Tekim berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 10.000 11.000 ke harga 11.000. Dan jika resisten di harga 11.000 ini terlewati, masih ada satu resisten kuat yang harus dilewatinya, yaitu di harga 11.600. Jika resisten di harga 11.600 ini terlewati, baru terkonfirmasi bahwa Tekim akan mulai uptrend kembali. Jika resisten ini masih gagal terlewati, maka Tekim hanya akan bergerak sideways untuk beberapa minggu ke depan. Jadi resisten berada di harga 11.600 dan support berada sekitar harga 9.700. Jadi apabila resisten yang gagal terlewati, Tekim hanya akan bergerak sideways dengan range di harga ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Beli di sekitar garis support dan jual saat mendekati garis resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.